Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penyakit Parkinson. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama Abdul Rozak, yang kedua Andi Wahyudi Ramadan selaku moderator, yang ketiga Eka Septiana Rahayu, yang keempat Kusnul Khotimah Al-Wajidah, yang kelima Rifdianto Nugratia Adi. Definisi, penyakit Parkinson merupakan gangguan neurodegeneratif kedua yang paling sering dijumpai. Laporan Global Burden Disease atau GBD yang diterbitkan pada tahun 2018 memperkirakan pada tahun 2016 terdapat 6,1 juta individu yang menderita penyakit Parkinson secara global dan menyebabkan 3,2 juta disability adjusted life year serta 296 mortalitas pada tahun 2016. Disabilitas umumnya disebabkan oleh gejala motorik. Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik klinis dan derajat motorik pasien Parkinson. Gejala. Gejala utama pada pasien penyakit Parkinson adalah tremor. Tremor terjadi pada saat istirahat dengan tingkat keparahan relatif stabil. Tremor terdapat pada jari tangan, tremor kasar pada sendi metakarpofalangeal, kadang-kadang tremor seperti menghitung uang logam atau mulung-mulung atau pill rolling. Epidemiologinya, prevalensi keseluruhan penyakit Parkinson tampaknya lebih rendah dalam studi daerah benua timur dibandingkan dengan studi daerah benua barat. Hal ini dapat disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Dalam sebulan meta-analisis dari 19 studi Asia dari tahun 1965 hingga 2008, tingkat prevalensi standar usia untuk 2000 populasi WHO adalah 51,3. 176,9 per 100.000. Dalam survei dari pintu ke pintu, tidak termasuk penelitian yang lebih tua dengan prevalensi rendah 16,7 per 10.000. Pada etiologi penyakit Parkinson bersifat multifaktorial dan ditentukan oleh interaksi antara faktor gen dan lingkungan. Young onset Parkinson disease (YOPD) terjadi pada kisaran usia yang lebih muda, antara 21 sampai 40 tahun, dengan manifestasi klinis yang spesifik dan memiliki korelasi genetik yang kuat. Penyakit Parkinson terjadi karena penurunan kadar dopamin yang masif akibat kematian neuron di substansia nigra pars compacta. Respon motorik yang abnormal disebabkan oleh karena penurunan yang sifatnya progresif dan neurotransmitter dopamin. Kerusakan progresif lebih dari 60% pada neuron dopaminergic substansia nigra merupakan faktor dasar munculnya penyakit Parkinson. Sebagaimana sel tersebut mengalami kerusakan, maka kadar dopamin menjadi berkurang hingga di bawah batas fisiologis. Jika jumlah neuron dopaminergic hilang lebih dari 70%, maka gejala penyakit Parkinson akan mulai muncul. Tata laksana terapi farmakologi antagonis NMDA amantadin 100 N 300 mg per hari. Obat dopaminergik L-Dopa atau benzerazine, dopamin agonis, bromicivitin, rovinirol, frampisolol, MAOB inhibitor, seleginilin, COMT inhibitor, entasafon, tolsafon, NMDA reseptor antagonis amantadin. Dopamin agonis carbidopa plus levodopa 100 per 100 mg, 25 per 100 mg, 25 per 250 mg per hari. Yang kedua, benzerazine plus levodopa 50 per 150 per 100 mg per hari. Yang selanjutnya COMT satesol o metil transferase inhibitor entasafon 200 mg per hari bersamaan dengan setiap dosis levodopa maksimal 1600 mg entasafon per hari. Tata laksana terapi farmakologi, obat kolinergik 1, benstromesilat 1N 8 mg per hari. Yang kedua ada biperiden 3-6 mg per hari. Ketiga, klorphenoksamin 150-400 mg per hari. 4, saikrimin
5-20 mg per hari, 5 orphenadrine 150-400 mg per hari. 6 ada procyclidine 7,5-30 mg per hari. Yang ketujuh, trihepenidil 3-15 mg per hari. Yang ke-8 ada etoprophazin 30-60 mg per hari. Berikutnya ada terapi farmakologi. Pertama, MAOB atau biasa disebut monoamin oksidase NB. Inhibitornya itu selegilin 10 mg per hari, dikonsumsi pagi dan siang, 5 mg bit per hari. Kemudian ada antioksidan berupa asam askorbat, vitamin C 500-1000 mg per hari, beta karoten, provitamin A 4000 per hari. Kemudian ada beta blocker propanolol 10-30 mg per hari. Terapi non farmakologi dari terapi fisik ROM atau biasa disebut range of motion. Yang pertama ada terapi peregangan, koreksi postur tubuh, latihan koordinasi, latihan jalat atau gain training, latihan buli-buli dan rektum, latihan kebugaran kardiopulmonar, edukasi dan program latihan di rumah, terapi wicara, psikoterapi, dan terakhir terapi sosial medik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.